Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi berbagai macam kenikmatan iman Islam, kenikmatan bagi kita khususnya yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu orang tua, atau mungkin hanya tinggal mertua saja. Ini adalah satu peluang yang besar di sana. Ada pintu surga di sana, yaitu peluang di mana banyaknya amalan-amalan yang berkenaan dengan orang tua yang berada di sisi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bagi kita yang masih mempunyai orang tua, masih mempunyai salah satu orang tua, atau minimal masih punya mertua, ini juga posisinya juga sebagai orang tua, maka sangat besar fadilah, keutamaan, banyak peluang untuk kita beramal soleh, yaitu berkenaan dengan bakti kita kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah menyatakan, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Di dalam ayat ini ada dua perintah besar. Yang pertama yaitu Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya menyembah Allah saja, dan kita dilarang untuk berbuat syirik, yaitu mempersekutukannya, mempersembahkan segala sesuatu kepada selain Allah. Ini larangan untuk berbuat syirik. Ini adalah masuk dalam tauhid, ya, perintah tauhid, larangan syirik. Ini adalah fondasi agama kita, yang mana di atas fondasi ini dibangun segala amalan. Sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah, dan segala macam amalan ini dibangun di atas tauhid, dibangun di atas akidah yang lurus. Jadi ini adalah pembahasan tentang fondasi, sesuatu yang paling pokok, yang paling mendasar dalam Islam. Kemudian perintah yang kedua, yakni Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Kenapa ini? Allah menggandengkan perintah untuk berbakti kepada orang tua digandengkan dengan perintah tauhid.
Kenapa perintah tauhid dan larangan syirik tidak diikuti dengan perintah sholat, tidak diikuti dengan perintah jihad misalnya? Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadarwatu sanamihi al jihad, puncak pengamalan daripada agama ini adalah jihad. Betapa besarnya fadilah jihad. Tetapi Allah gandengkan perintah tauhid, perintah untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukannya digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti pada orang tua, ya, birrul walidain, ini adalah satu amalan yang sangat besar dalam Islam. Amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar di sisi Allah, ya. Tidak ada satupun agama kecuali Islam yang mengatur masalah yang demikian ini, ya. Tidak ada, hanya Islam saja mengatur secara detail, secara terperinci bab-bab yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua. Betapa besar kedudukan orang tua di hadapan anak, ya. Sejelek-jeleknya orang tua kita, semiskin-miskinnya orang tua kita, sejelek-jeleknya orang tua kita, minimal orang tua kita ini Allah jadikan sebab untuk kita ada di dunia ini. Yang sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Ini satu-satunya sebab adalah orang tua kita. Ibu bapak sekalian, di hadapan panjenengan sudah tersedia makanan dan minuman. Mohon kita aturi untuk dirahapi dengan senikmat-nikmatnya sambil kita mendengarkan kuliah subuh. Monggo silakan Bapak Ibu. Bahwa orang tua ini kedudukannya luar biasa, apalagi orang tua kita yang mendidik kita dengan agama, mengajari kita membaca Quran, membiayai kita, memberikan segala macam fasilitas kepada kita, maka sangat-sangat pantas kalau Allah perintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, kisah nyata yang mana ini adalah ada sekian banyak kisah-kisah tentang baktinya seorang anak kepada orang tua. Ya, kita akan ambil salah satunya, satu kisah yang kita bisa mengambil banyak manfaat, banyak pelajaran dalam kisah ini, ya. Yaitu diceritakan kembali oleh seorang ulama Saudi, ya, Syekh Sa'ad Al-Atiq namanya. Beliau mendapatkan kisah ini dari seorang dokter wanita, seorang dokter wanita di salah satu rumah sakit di kerajaan Saudi Arabia. Dokter wanita ini bercerita pada satu ketika ada seorang laki-laki berumur 30 tahun, namanya adalah Muhammad. Laki-laki berumur 30 tahun. Ini sedang membawa ibunya ke dokter wanita ini dalam keadaan dipeluk, ya. Ibunya ini dibawa dalam keadaan dipeluk, atau lebih tepatnya dibopong, didekap begitu supaya tidak lari, ya, supaya tidak lari. Kalau dipeluk kan kesannya saling ya, ini dipegang begitu supaya tidak lari. Ya, kenapa? Karena ibunya ini ditanya oleh ibunya ini didekap begitu supaya tidak lari, ya. Himarnya atau kerudungnya ini dilempar, ya, diambil oleh anaknya si Muhammad ini. Ibunya ini menggigit tangan si Muhammad, anaknya sendiri, digigit tangannya, dicakar wajahnya. Tapi Muhammad ini tetap sabar, tetap tersenyum, dan dibawa ini ke hadapan dokter, dibawa masuk ke ruang dokter. Kemudian ibunya si Muhammad ini mengelilingi meja dokter begitu. Kemudian ditanya oleh dokter ini, siapa dia? Kata dokter ini, dia adalah ibuku. Ada apa dengan keadaannya? Ditanya. Maka Muhammad menjawab, ibuku terlahir tanpa akal. Ya, jadi maksudnya apa?
ibunya ini sudah gila memang dari lahir. Maka dokter wanita ini penasaran ya, bagaimana seorang perempuan yang gila dari lahir bisa punya anak. Ya, orang punya anak kan mestinya dengan menikah dulu ya. Ini gila dari lahir. Maka Muhammad mengatakan, kakekku ini menikahkan ibuku dengan ayahku. Ya, kemudian aku lahir pada tahun pertama ayahku menceraikan ibuku ya, karena mungkin tidak tahan atau apa begitu ya, karena memang ini perempuan gila dari lahir. Ya. Kemudian ibu ini kembali meludahi muka Muhammad, diludahi, digigit ya, karena gila ya. Muhammad ini sabar sekali, disaksikan oleh dokter wanita ini, sabar sekali, diludahi sama ibunya ya, dibersihkan begitu, tetap tersenyum ya, tidak marah, luar biasa kesabarannya ya. Ditanya sama dokter ini, ada apa? Aku bawa ibumu kemari, ibu saya terkena gula, juga tekanan darah tinggi gitu. Kemudian ibunya ini minta kentang, suka makan kentang, dikasih, disiapkan sama Muhammad, dikasih kentang. Kemudian ibunya ini ngomong sama Muhammad, anak muda, nyebut anaknya anak muda, karena memang tidak gila ya, tidak mengenali anaknya ya. Kenapa engkau tidak membawa aku ke Mekah? Maksudnya kepengen umroh. Ya, si Muhammad mengatakan, hari Kamis wahai ibu. Diceritakan secara detail oleh dokter wanita ini, hari Kamis wahai ibu, nanti saya antar ke Mekah untuk umroh. Ya. Dokter wanita itu mengatakan kepada si Muhammad, ibumu tidak mengenalimu. Ya. Anaknya sendiri diludahi mukanya, dicakar, digigit. Berarti memang tidak mengenali, ya, tidak mengenali. Si Muhammad itu bercerita kepada dokter wanita ini, ketika mulai umur 10 tahun, kata Muhammad, mulai 10 umur tahun aku mengurus ibuku, aku memasak untuk ibuku, dan setiap malam aku tidur, aku ikat kakiku dengan kaki ibuku supaya tidak lari, karena aku takut pagi hari akan kehilangan ibuku, karena memang suka lari kabur, ya, namanya orang gila. Luar biasa, dari umur 10 tahun, dan ini laki-laki ya. Seorang laki-laki umur 10 tahun mengurus ibunya sampai sedemikian ini ya. Diikat kakinya supaya ibunya tidak lari sampai sedemikian itu. Ibumu ini tidak mengenalimu, kata dokter wanita. Apa kata Muhammad? Luar biasa perkataan Muhammad ini. Memang ibu saya tidak mengenaliku, ibu saya tidak tahu siapa aku, ya, tidak tahu kalau aku ini anaknya. Tapi zat yang menciptakanku, kata Muhammad, Allah yang menciptakanku maha mengetahui kalau ini adalah ibuku. Artinya apa? Bahwa Allah mengetahui dan Allah mewajibkan aku untuk tetap berbakti kepada ibuku, walaupun keadaannya sampai sedemikian ini. Sulit sekali mungkin di zaman sekarang ya, ada bakti kepada orang tua sampai sedemikian ini ya. Kemudian ibumu, seorang yang tidak ada akal seperti ini, sudah tidak ada beban syariat, betul ya? Orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib haji dan lain sebagainya ya, karena gila. Atau orang yang sakit koma, ini tidak ada beban syariat. Kenapa engkau masih bersusah payah membawa ke Mekah untuk umroh? Kata dokter ini. Kata Muhammad, aku tidak mau ketika ibuku membutuhkan sesuatu, ibuku menginginkan sesuatu dalam keadaan aku mampu memberikannya, dan aku tidak memberikannya. Masya Allah ya. Terlalu banyak keperluan orang tua kita yang mungkin kita mampu itu memberikan, kita tidak berikan. Ya, ini si Muhammad ini dengan luar biasa. Maka ketika selesai keperluan dengan dokter ini, si Muhammad membawa ibunya pulang. Dokter wanita ini bercerita bahwa kemudian dia masuk menutup pintu ruang prakteknya, kemudian nangis sejadi-jadinya. Ya, masuk ruangan, tutup pintunya, nangis. Kenapa? Dokter wanita ini menyatakan, aku sudah sering ya, mendengar kisah bakti seorang anak dengan orang tuanya, tapi belum pernah aku menemukan yang sedemikian ini. Ya, maka Bapak sekalian, ini satu kisah yang luar biasa, yang memang betul-betul ada dan sangat besar
ambil. Bahwa kita Masya Allah ini orang tua yang gila memang dari lahir. Baktinya sampai sedemikian ini. Bagaimana dengan kita yang Masya Allah kita punya orang tua yang bahkan memberikan kita fasilitas yang luar biasa. Disediakan kita kendaraan, dibuatkan rumah, diberikan warisan, pekarangan, sawah dan lain sebagainya, luar biasa. Maka sangat pantas untuk kita lebih berbakti kepada orang tua kita. Bapak sekalian, bahkan bakti kepada orang tua ini bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun. Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya non muslim, tetap kita ada cara-cara untuk berbakti kepada mereka. Tentu dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Saya pribadi, bapak ibu saya masih muda, beliau berdua sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal, dan yang masih adalah orang tua, mertua, bapak ibu mertua saya Kristen, tetap kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka, dengan kita bersikap lembut kepada mereka, berbicara dengan nada yang baik, tidak berkata kasar. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah terangkan tidak boleh kita mengatakan kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita wah, jadi itu pakai berambang, wah itu musik dan lain sebagainya. Tidak boleh sampai yang sedemikian ini, sampai yang sekecil ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Betapa kedudukan orang tua itu luar biasa di sisi kita. Tidak boleh kita sekecap dua sekecap. Harus betul-betul kita tundukkan suara kita, pelankan suara kita kepada orang tua. Saya biasa, ibu saya mertua itu murtad, agamanya Kristen, biasa. Saya ngantar ke warung apa segala macam, saya antar, tidak ada masalah. Satu ketika pernah, Mbak, tolong teman gereja ya. Maka yang seperti ini akan ada kaitannya dengan ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Kita harus tegas tidak mesti keras. Tegas itu artinya kita menunjukkan sikap yang jelas, tapi tetap dengan bahasa yang lembut. Kita katakan, ibu, ten gereja nyuwun pangapunten kula mboten saged ndereke. Menawi ibu ngersakaken ten warung, ten Indomaret, monggo kula dereke kados biasanipun. Nggih. Menika dengan kata-kata yang lembut, tapi kita menunjukkan sikap yang jelas. Maka Masya Allah orang tua, jadi tidak marah karena kita dengan kata-kata yang lembut dan memahami. Karena memang dalam urusan ibadah kita tidak boleh bercampur. Karena ke gereja ini mau menyembah selain Allah, mau mensekutukan Allah, durhaka kepada Allah, maka tidak boleh kita mendukung walaupun itu orang tua kita sendiri. Tapi tetap khusus kepada orang tua kita tetap harus berlemah lembut, harus dengan nada yang pelan, dengan suara yang baik. Jangan kita mudah, wah si mbok kuwi cerewet banget ya. Namanya orang tua, kita dulu waktu kecil juga cerewet, minta jajan, minta ini, minta itu. Ketika remaja kita minta motor, enggak dibelikan kamu, maka ketika orang tua sudah sepuh itu kembali seperti anak kecil lagi, maka layani. Kepengen apa, syukur-syukur kita harus tanggap. Apa yang mungkin orang tua itu mungkin malu, minta sama kita mungkin malu, karena kepengen apa gitu mungkin malu. Tapi kita dulu sebagai anak nggak pernah malu, segala permintaan kita sama kita nggak pernah malu. Mungkin orang tua itu malu, kepengen sate, kepengen apa segala macam, mungkin malu. Maka kita harus tanggap, belikan, carikan apa yang disenangi orang tua kita. Ini jadi peluang untuk kita masuk surga, Bapak Ibu. Ini satu peluang yang luar biasa, satu amalan yang sangat besar di sisi Allah. Sesuatu yang mungkin tidak kelihatan di dalam rumah, tidak dilihat oleh tetangga kita. Kita siapkan makannya, kita siapkan minumnya untuk orang tua kita. Ini satu peluang yang luar biasa, sesuatu yang Allah muliakan. Bapak sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, memudahkan kita untuk bersikap lemah lembut kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita untuk dari lisan-lisan omongan-omongan yang tidak baik untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.